espiral tapi itu pendarahan. Kira-kira apa ya, KB apa yang nggak menimbulkan risiko pendarahan gitu? Oh, ibunya pendarahan ya pakai espiral ya? Iya. Berarti ibu pengen coba yang tidak beresiko pendarahan ya? Iya. Kalau gitu saya memberikan pilihan dulu ya Bu, KB-nya. Kita ada KB kondom, ada KB IUD, ada implan, ya, dan ada suntik. Nah, kira-kira apa nih yang mau ibu pakai? Oh ya, satu lagi ada pil KB juga. Gitu, kalau pil KB minum. Kalau misalnya IUD sama sih Bu kayak spiral. Jadi tapi takutnya ibu masih trauma dengan pendarahan. Dan kalau implan biasanya dimasukkan ke dalam perut Bu. Nah, sepertinya yang nggak menimbulkan risiko pendarahan itu implan ya? Iya benar sekali. Kan dari tadi tuh Bu, Oh ibunya mau implan ya? karena saya masih trauma sama pendarahan. Oh iya. Kalau gitu saya data dulu ya. Nama ibunya Ibu Zita. Zita. Tinggalnya alamat Di Kampung Pesona, Kampung Pesona. nomor 5. Lalu nomor telepon yang aktif biar kita bisa hubungin 0812 0812 99 75 75 54. Baik, karena kita lagi pandemi COVID ini dan kebetulan pasien saya juga masih banyak yang antri ya Bu. Nanti untuk pemasangannya akan kami data lagi, nanti saya langsung hubungi nomor telepon Ibu ya. Ya, baik. Ya, Terima kasih Bu. ya sama-sama. Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan duduk. Iya Ibu, ada yang bisa saya bantu? Iya nih Bu Bida, Kalau boleh tahu siapa namanya? Nama Ibu? namanya Farida, Umur Ibu? 30 tahun, Asalnya dari? dari Cakung Barat, kelas 1. Oke. Kalau begitu pekerjaan Ibu? Ibu rumah tangga. Oke. Boleh saya tahu permasalahannya apa? Ini Bu Bida, saya kan habis melahirkan, Ya. terus saya menyusui. Terus kenapa ya kok rambutnya banyak yang rontok? Jadi begini Bu, fase pertumbuhan pada rambut itu punya dua fase. Yang pertama itu fase pertumbuhan dan fase beristirahat Bu. Oh gitu Bu Bida, tapi kata orang-orang kalau anak saya kan nyusunya kuat, jadi apa bisa menyebabkan rambut itu rontok? Oh enggak Bu, ketika hamil kadar hormon estrogen kita akan mulai meningkat dan mempengaruhi fase tumbuh pada rambut. Nah, fase pertumbuhan akan bertambah panjang sehingga rambut akan menebal dan sedikit akan rontok. Nah, pada normalnya setelah fase tumbuh akan terjadi fase istirahat. Setelah fase istirahat inilah yang akan membuat rambutnya menjadi rontok. Mulai rontok. Oh begitu ya Bu Bida. Terus Iya. bagaimana cara mengatasi rambut agar rambut saya tidak banyak yang rontok? Jadi jaga asupan nutrisinya biar ibu tuh pembentukan sel-sel terjadi dengan baik. Terus perbanyak vitamin B12, juga zat besi dan hindari stres yang berlebihan agar tidak memperparah kerontokan rambut. Oh begitu ya Bu Bidan. Terima kasih untuk informasinya. Iya ibu, sama-sama. Terima kasih juga atas kerjasamanya. Terima kasih ya Bu Bidan. Iya. Assalamualaikum. Salam. 흘러가는 대로 또 for me 움직이는 대로 내가 너무 나빠서 네 맘을 전부 빼앗고 싶어져 Don't you worry 어느새 네가 내 세상을 가진 걸 You make me feel so
saya Bidan Andi. Ada yang bisa saya bantu, Mbak? Ini Bu, perut saya sakit. Mbak lagi menstruasi ya? Iya Bu, saya sedang menstruasi. Baik, sebelumnya izinkan saya mendata dulu ya Mbak buat kedepannya. Ini Bu, dengan Mbak siapa ya? Lutfi. Mbak Lutfi, baik. Lutfi siapa nih? Lutfi Nurafida. Mbak Lutfi Nurafida ya. Usianya Mbak? 19. 19 tahun. Alamatnya? Jalan Dongkal nomor 54. Jalan Dongkal nomor 54. Pekerjaannya apa Mbak? Mahasiswi. Oh, masih kuliah ya? Iya. Status di keluarga berarti anak ya Mbak? Iya Bu, Bidan. Baik, kalau gitu Mbak bisa jelaskan kembali Mbak sakitnya itu kayak gimana? Sakitnya itu di bagian perut bawah, kayak dililit. Terus kayak diremes-remes. Oh, sakitnya itu di bagian perut bawah Perut ya? bawah. Iya. Kalau gitu ada keluhan lain Mbak yang Mbak rasain pas lagi halangan ini? Ngerasain mual, terus gak nafsu makan. Oh, rasain mual sama nggak nafsu makan ya Mbak? Terus biasanya Mbak ngelakuin apa nih buat ngurangin rasa sakit nyeri pas lagi haid ini? Biasanya saya cuma tiduran. Oh, tiduran itu bagus kan Mbak? Kira-kira ada hal lain gak ya selain yang saya lakuin? Oh, selain tiduran ya? Iya. Oh, tentu ada Mbak. Mbak bisa ngelakuin tuh kayak Mbak perbanyak minum air putih. Terus kalau lagi nyari haid itu Mbak bisa kompres dengan air hangat. Terus Mbak bisa mengkonsumsi tablet FE atau tablet menambah darah biar Mbaknya tuh gak kecapean atau kelelahan gitu. Terus Mbak bisa juga nih mengkonsumsi buah-buahan, contohnya itu pisang. Oh gitu ya Bu Bidan. Iya. Nanti deh saya coba. Kalau boleh tahu kenapa harus buah pisang, kenapa enggak yang lain? Jadi gini Mbak, di buah pisang ini terdapat kandungan vitamin B6 yang cukup tinggi. Jadi bisa mengurangi kadar gula di dalam darah yang dapat merusak mood. Nah, kandungan di dalam pisang yaitu B6 ini juga bisa mengurangi rasa nyeri haid yang Mbak rasain. Terus nyeri haid ketika datang bulan itu normal nggak sih Bu Bidan? Tentu Mbak, jadi nyeri haid itu normal atau biasa disebut itu dismenor. Jadi Mbak nggak perlu khawatir nih kalau misalnya takut kayak perut saya sakit, jangan-jangan saya punya penyakit. Enggak, itu wajar kok Mbak. Jadi biasanya tuh wanita-wanita atau perempuan di luar sana juga merasakan juga nyeri haid itu. Oh iya Mbak, kalau boleh tahu biasanya Mbak mengkonsumsi makanan apa nih biar ngurangin rasa nyeri haid itu? Biasanya saya makan coklat sama sayur. Oh iya Mbak, itu bagus banget kok. Jadi di dalam coklat itu kan ada dark coklat, dimana dark coklat ini 70% itu mengandung kakao. Kakao ini yang menyebabkan rasa coklat itu sedikit pahit gitu Mbak. Hal inilah yang menyebabkan Mbak itu menjadi relax. Nah, kalau buat sayur-sayuran memang itu juga bagus karena kan di dalam sayuran itu banyak nih mengandung vitamin apa aja. Contohnya itu kayak vitamin A, vitamin C, vitamin B6, dan vitamin E. Terus ada juga nih Mbak, ada kalium nutrisi yang bisa ngurangin nyeri haid Mbak. Oh jadi gitu ya Bu Bidan. Iya, gimana nih Mbak penjelasan dari saya? Mbak sudah mengerti atau ada yang mau ditanyakan kembali? Iya udah jelas Bu Bidan. Oke, kalau gitu saya bikin resep dulu ya Mbak. Oke. Ini Mbak resepnya obat penambah darah atau tablet FE. Mbak bisa minum 1 kali sehari. Minumnya itu sehabis makan ya Mbak. Oh iya, saya sarankan juga pas lagi haid ini Mbak jangan minum teh ya. Loh, emangnya kenapa? Karena di dalam teh itu mengandung kafein yang bisa menyebabkan nyeri haid Mbak itu semakin bertambah. Oh jadi gitu ya. Iya. Jadi gimana Mbak? Sudah mengerti? Ya sudah Bu Bidan. Baik, kalau gitu. Makasih ya Bu Bidan. Iya, sama-sama.
lagi Bu? Ya, jadi Iya, Bu, ada kebutuhan apa ya Bu? saya baru aja ngelahirin anak saya yang pertama. Nah, saya disarankan sama teman saya untuk menggunakan pil KB buat jaga jarak sama anak saya yang jadi saya pengen tahu tentang konten ini. Ibu sebelumnya saya mau nanya nama Ibu siapa? Ardelia Nawati. Umur Ibu berapa? 24. Ibu sebelumnya mau nanya, Ibu kan tadi katanya baru tahu tentang pil KB ya? Ya, Sebelumnya KB-KB yang lain mungkin Ibu belum tahu. belum cuma tahu filmnya doang. Baik, saya jelaskan ya Ibu tentang KB dari apa aja. Yang tadi Ibu bilang itu ada jenis yang pertama itu ada KB. Dan KB itu yang obat imunnya Ibu. Nah, dia itu punya kelebihan. Kelebihannya itu kegagalannya itu cuma 8%. Jadi 15% lebih banyak. Terus dia itu bisa melancarkan haid, terus mengurangi kesan di perut, terus harganya juga relatif Ibu. Oh, Kekurangannya yaitu dia itu bisa menimbulkan efek samping seperti tekanan darah, terus bisa membuat payudara juga mengeras. Selain itu, ibu juga bisa jadi mudian Ibu, moodnya jadi nggak teratur. Nah, yang kedua itu ada suntik KB. Suntik KB itu yang kita obat cair, terus suntiknya ke dalam tubuh Ibu. Nah, suntik KB itu punya kelebihan juga Bu, dia itu lebih efektif dan praktis dibandingkan KB. Terus tingkat kegagalannya itu 1 bulan bisa kurang dari 1%. Kalau misalkan ibu dengan benar menyuntiknya Bu, dengan teratur. Terus kalau kekurangannya mungkin harganya relatif ya Bu, lebih mahal. Karena kan obatnya bukan obat minum Bu, tapi obatnya yang cair. Terus ibu perlu beberapa kali kunjungan ke dokter atau ke bidan Bu, dalam dalam terbulan. beberapa bulan. Nah, nanti dijadwalkan kalau misalkan memang ibu memilih yang suntik. Terus dia itu bisa menyebabkan efek samping, jadi keluarnya berkas darah pada bunyi. Nah, terus jadinya tuh siklus menstruasinya tuh nggak teratur Ibu. Untuk pemakaian utamanya itu kalau suntik ya. Terus yang terakhir itu ada yang IUD. IUD itu bisa disebut mungkin orang-orang sering bilang tuh spiral. Jadi dia itu alat kontrasepsi, bentuknya seperti itu kan, berbahannya plastik menyerupai huruf T. Jadi nanti akan ditambahkan ke dalam kandung ibu, nanti dilepas, habis itu dia akan melebar. Makanya disebut bentuknya seperti T. Kelebihannya itu dia memerlukan perawatan rumit, lebih tahan lama, tapi dia juga punya kekurangan Bu, seperti KB-KB yang lainnya. Dia itu lebih mudah untuk bergeser Bu, karena kan dia alat kontrasepsi ya, bukan suntik, bukan pil. Terus dia itu punya efek samping mungkin pada pemakaian 3-6 bulan pertama. Dia itu bisa memasukkan bercak darah juga Bu, ini karena gesek-gesekan itu. Terus biayanya juga lebih mahal. Terus IUD juga menyebabkan haidnya nggak lancar. Kan IUD ada 2 jenis Bu, bahannya ada yang plastik, ada yang tembaga. Yang tembaga ini bisa menyebabkan haid nggak lancar. Itu Ibu, di sini di klinik ini cuma ada 3 jenis KB. Jadi Ibu memilih yang mana Ibu kalau boleh saya tahu? Saya pilih yang suntik aja. Kalau yang suntik itu mulai hari ini atau kapan? Suntik itu Ibu bisa datang mungkin minggu depan Ibu. Nanti saya jadwalkan dulu, nanti Ibu bisa datang sekaligus untuk beberapa bulan ke depan. Gitu Ibu. Ini kok ada yang mau ditanyakan lagi? Nggak ada. Baik Ibu, nanti saya buatkan jadwal. Nanti saya minta nomor Ibu ya Bu ya, dari resepsionis. Makasih Ibu. Ya, makasih. Permisi Bu Bidan, selamat pagi. Assalamualaikum. Ya, selamat pagi Bu. Waalaikumsalam. Silakan duduk Ibu. Ya, terima kasih Bu Bidan. Perkenalkan Ibu, saya Bidan Astrid dari klinik Ibu Pertiwi. Dengan Ibu siapa ya? Nah, Ibu Kirana. Oh, oke baik Ibu Kirana, silakan isi biodata Ibu dulu ya Bu di lembar ini. Sudah selesai
yang bisa saya bantu Bu? Yang bidan tuh mau pasang KB, terus saya bingung KB yang mana nih Bu Bidan. Ini setahun setelah kelahiran anak pertama saya Bu Bidan. Oh oke, apakah Mas ini Ibu sedang menstruasi? Iya, lagi mens sekarang. Oh Ibu lagi mens. Biasanya menstruasi Ibu teratur tidak Bu? Teratur Bu Bidan, 7 hari. Oh, oke baik Bu. Jadi saya akan jelaskan ya Bu tentang macam-macam KB yang cocok untuk digunakan Ibu ya Bu. Ya, baik. Jadi Bu Kirana perlu diingat bahwa apapun jenis KB yang digunakan, kemungkinan untuk hamil tetap ada. Efektivitas KB untuk mencegah kehamilan itu tidak mencapai 100%. Nah, setiap jenis KB itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, apa yang digunakan oleh orang lain jenis KB-nya belum tentu cocok untuk digunakan sama Ibu. Nah, saya jelaskan ya Bu apa aja itu jenis KB yang cocok digunakan untuk Ibu dan dapat Ibu pilih ya Bu. Jadi yang pertama Bu itu ada IUD. IUD adalah singkatan dari intrauterine device. IUD ini adalah alat berbentuk huruf T yang ujungnya seperti kabel dan dimasukkan ke dalam uterus wanita. Kandungan tembaga pada IUD ini menghancurkan sperma dan mencegah bertemunya dengan sel telur. Nah terus Bu, biasanya pada awal penggunaan wanita yang menggunakan IUD ini mengalami menstruasi yang lebih deras dan lebih lama dari biasanya. Namun hal ini tidak berarti berbahaya Bu. Nah terus bahkan pada beberapa orang Bu, IUD ini itu mengurangi rasa kram perut pada saat menstruasi. IUD kenapa banyak dipilih Bu? Karena IUD itu dampaknya berlaku dalam jangka lama yaitu 5 tahun Bu. Dan setelah 5 tahun itu harus diganti kembali Bu untuk diganti dengan yang baru Bu. Yang kedua adalah kondom Bu. Nah metode pankreasasi kondom ini terbilang cukup mudah Bu karena tanpa harus memasukkan atau menanamkan apapun ke dalam tubuh ibu atau ke dalam uterus wanita. Nah kondom biasanya itu dipasang pada penis pria agar spermanya tuh tidak masuk ke dalam tubuh wanita. Nah meskipun demikian ada kemungkinan tetap terjadinya kehamilan Bu ketika kondom ini bocor. Nah Bu, yang ketiga itu ada pil KB Bu. Nah jenis KB yang satu ini itu bersifat sementara dan harus dikonsumsi harian Bu. Nah ada 2 jenis pil KB Bu, yaitu ada pil KB yang mengandung hormon progesteron dan ada pil KB yang mengandung hormon progesteron dan estrogen. Nah efek samping dari pil KB itu adalah yang pertama Bu, bisa meningkatkan berat badan. Jadi berat badan Ibu bisa meningkat Bu. Yang kedua tekanan darah tinggi hingga pendarahan yang terjadi di luar jadwal menstruasi Bu. Nah selain itu bisa saja Ibu atau penderita yang menggunakan pil KB jenis ini itu menderita mual, sakit kepala, produksi ASI menurun hingga gairah seks yang tidak lagi seperti sebelumnya. Selanjutnya Bu ada yang implan. Nah jenis KB ini tuh dengan menanam benda kecil di lengan bagian atas Ibu. Iya Bu, di situ. Nah metode ini tuh mencegah kehamilan untuk periode 3 tahun Bu. Nah terus kemungkinan gagal dari metode implan ini tuh sekitar 3% Bu. Nah itu implan ini juga ada efek sampingnya Bu seperti yang lainnya. Efek sampingnya itu peningkatan berat badan, menstruasi tidak teratur, rasa sakit atau nyeri di bagian lengan ditanamnya implan itu, dan setelah implan diangkat itu Ibu akan sulit untuk hamil kembali Bu. Oh gitu. Iya Bu. Nah yang selanjutnya Bu, yang terakhir itu ada suntik KB. Suntik KB yang bisa Ibu pilih itu adalah periode 1 atau 3 bulan. Sama seperti pil KB Bu, ini bersifat sementara Bu jenis KB-nya dan dalam mencegah kehamilan, dan juga ada efek sampingnya juga Bu sama seperti yang lainnya, yaitu efek sampingnya berat badan Ibu meningkat, pendarahan, sakit kepala, hingga timbulnya jerawat Bu. Jerawatan? Iya Bu, timbulnya jerawatan. Nah seperti itu Bu Kirana penjelasan tentang macam-macam KB yang dapat Ibu gunakan dan dapat Ibu pilih. Nah ada yang Ibu ingin tanyakan lagi? Kalau pasang IUD sakit nggak Bu Bidan? Tidak Bu, biasanya pemasangannya itu 15-20 menit. Kebanyakan tuh klien takut untuk pemasangan IUD ini, tapi pas saat dipasang itu tidak terasa sudah selesai Bu. Tuh habis kayaknya gimana gitu. Oh ya oke Bu Bidan, habis pasang IUD itu harus kontrol. Iya Bu, 1 minggu setelah pemasangan IUD ini Ibu harus kontrol sebagai kontrol pertama. Kemudian 1 bulan selanjutnya sebagai kontrol kedua, dan setelah itu selanjutnya setiap 6 bulan sekali. Oh 6 bulan sekali, berarti harus kontrol lagi ya? Iya Bu. Silakan dipertimbangkan dulu Bu, Ibu mau pilih jenis KB yang mana Bu untuk digunakan dan Ibu pilih. Saya mau pakai dalam Bu Bidan, IUD aja deh. Ibu sudah izin ke suami Ibu? Udah Bu Bidan, udah.
Oke baik Bu, Ibu silahkan baca dulu ya Bu keterangan di lembar inform consent ini. Kemudian Ibu isi lembar inform consent ini sebagai persetujuan tindakan medis dalam hal ini pemasangan KB yang ingin dilakukan kepada Ibu. Baik, Bu. Tanda tangan sini ya. Iya Bu. Sudah ya Bu? Ya. Oke baik Bu. Saya persiapkan alat-alatnya dulu ya Bu. Ya. Silakan masuk Bu Kirana, saya sudah siap. Oh ya, baik Bu Bidan. Nah sudah selesai ya Bu pemasangan KB IUD-nya Bu. Bagaimana Bu perasaannya setelah pemasangan KB IUD ini Bu? Nyaman Bu Bidan, enak ini. Nyaman ya Bu? Alhamdulillah kalau nyaman Bu. Nah Ibu jangan lupa ya Bu setelah 1 minggu Ibu lakuin kontrol ulang ya Bu. Baik Bu Bidan. Iya Bu, baik Bu. Terima kasih, Bu Bidan. Iya terima kasih juga Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Devani Octavia Pratiwi dengan NIM 2020151007 dari Stikes RSPAD Gatot Subroto Prodi Kebidanan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Bu, silakan duduk. Iya, terima kasih Bu Bidan. Iya. Sebelumnya saya perkenalkan diri saya dulu ya Bu. Nama saya Bidan Devani. Ibu dengan ibu siapa? Nama saya Bu Tuti. Bu Tuti ya. Usianya berapa Bu? Usia saya 23 tahun. Jadi bagaimana Bu? Ada yang bisa saya bantu? Jadi begini Bu Bidan, saya ingin bertanya tentang KB IUD. KB IUD itu apa sih Bu Bidan? Oh, KB IUD itu alat kecil yang terdiri dari bahan plastik yang lentur yang dimasukkan ke dalam rongga rahim ibu yang harus diganti jika sudah digunakan selama periode tertentu. Nah, IUD ini merupakan cara kontrasepsi jangka panjang atau ibu sering populer namanya itu namanya spiral Bu. Oh gitu. Apa benar Bu Bidan jika saya memakai KB IUD ini saya tidak boleh beraktivitas yang berat-berat? Maaf sebelumnya ibu dapat informasi dari mana ya? Karena anggapan tersebut salah Bu. Jika seseorang yang memakai KB IUD itu tidak boleh melakukan aktivitas yang berat-berat. Artinya itu meskipun ibu sudah dipasang IUD, ibu boleh saja melakukan aktivitas ibu yang seperti biasa. Begitu. Tapi kenapa ya Bu Bidan kok setelah dipasang KB IUD itu selalu keluar flek atau malah darah segar, tapi itu di luar waktu masa haid saya gitu? Oh, itu adalah hal yang normal Bu. Hal yang wajar bagi rahim melakukan proses adaptasi karena kan ada benda baru di dalam rahimnya. Masa proses adaptasinya berbeda-beda pada setiap sektor. Biasanya adaptasi ini ditandai dengan keluarnya bercak darah atau kadang juga ada yang keluar flek. Dan itu terjadi di luar waktu haid yang biasa terjadi. Jadi ibu tidak perlu khawatir dengan kejadian tersebut kecuali jika flek atau bercak darahnya sudah sangat banyak. Saya sarankan coba konsultasikan saja ke dokter objin untuk dilakukan pemeriksaan kondisi rahim. Baik Ibu. Apa benar jika KB IUD itu bisa dilepas dengan sendiri? Benar Ibu, tapi kejadian ini sangat langka. Kejadian ini dalam hitungan per mil atau 1:1000. Artinya dari 1000 akseptor yang dipasang IUD hanya satu saja yang gagal dan keluar seperti itu. Kok bisa terjadi? Ada beberapa alasan yang biasa menyebabkan IUD keluar dengan sendirinya Bu. Kemungkinan terbesar adalah prosedur pemasangan yang kurang tepat dan kondisi takut ketika dipasang IUD. Makanya biasanya bidan atau dokter akan memberikan ibu relax terlebih dahulu sebelum dipasang IUD. Karena jika ibu sudah ketakutan duluan, maka tubuh ibu akan menegang, termasuk rahim ikut berkontraksi juga. Jadi ketika IUD dipasang, seolah-olah pas dengan rahim Anda. Nah, padahal itu adalah kondisi yang sedang tidak normal, sedang tegang. Makanya ketika sudah kembali normal, ada kemungkinan posisi IUD yang tidak tercengkram gitu, menjadi tergeser dan akhirnya bisa lepas dengan sendirinya. Apakah boleh melepas IUD sebelum waktu yang ditentukan? Oh, tentu saja boleh Bu. Jangka waktu pemasangan IUD itu maksimal adalah 8 tahun. Nah, waktu maksimal jika ibu memang tidak menginginkan anak lagi, tapi jika sebelum 8 tahun ibu memang merencanakan memiliki anak kembali, silakan saja dibuka Bu. Jadi ibu tidak perlu kaku membuka IUD, harus selalu sama dengan waktu maksimal IUD tersebut.
dipasang di rahim ibu. Begitu. Tapi apakah setelah dipasang IUD siklus haidnya tetap normal? Seharusnya sih normal Bu, karena IUD itu bukan kontrasepsi hormonal. Jadi tidak ada pengaruh apapun terhadap kondisi dan siklus haid ibu. Masalahnya adalah kadang ada beberapa sektor ada yang waktu haidnya menjadi lebih lama dibandingkan biasanya. Kemungkinan adalah ketika haid selesai keluar flek berupa darah segar. Jadi disebutlah masa haid yang lebih lama. Bagaimana Bu? Apa Ibu sudah mengerti tentang pertanyaan Ibu tadi? Iya Bu Bidan, saya sudah mengerti tentang KB IUD itu. Kalau begitu terima kasih atas penjelasannya. Nanti saya musyawarahkan sama suami saya. Saya pulang dulu. Sekali lagi terima kasih ya Bu Bidan. Iya Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Ibu, setelah saya periksa, semuanya sudah selesai pemeriksaan pada bulan ini. Jadi gimana Ibu Bidan, pemeriksaan saya udah hamil 4 bulan nih, udah lancar apa belum? Semuanya lancar Ibu, semuanya setelah saya periksa, semuanya lancar, baik-baik saja. Baik Ibu dan bayi dalam kondisi yang sangat bagus. Dari Ibu gimana? Apakah ada keluhan terkait kehamilan Ibu yang sudah menginjak 4 bulan? Sebenarnya sih kehamilan saya ini tidak ada masalah apa-apa. Cuman ya Bu Bidan bukan gimana-gimana. Kadang-kadang teh perut saya tuh suka mulus gitu tiba-tiba. Mulusnya teh beda, nggak kayak mulus-mulus kayak biasa pada umumnya gitu Bu Bidan. Mulusnya nih rada cekit-cekit, cenut-cenut. Saya tuh bingung gitu. Kenapa ya? Gitu, Bu Bidan? Kenapa ya? Saya kok kayak gitu ya? Apakah sakitnya itu karena kontraksi atau gimana Bu? Tapi sih kalau dari segi kontraksi gitu sih sebenarnya belum berasa. Cuman teh ini teh sakitnya beda. Sakitnya tuh kayak orang ngupuk gitu Bu Bidan. Bukan sakit ibu hamil gitu teh, bukan. Kenapa ya saya tuh? Ibu maaf sebelumnya, apakah menggigit kuku adalah hal yang biasa Ibu lakukan? Oh, kalau gigit-gigit kuku teh iya kebiasaan pisan. Saya juga kadang-kadang suka nggak sadar kalau saya gigit-gigit kuku. Emang kenapa ya Bu Bidan ya? Iya lupa lagi. Oh, seperti itu Ibu. Sebenarnya gini Ibu, mungkin dari segi kehamilan Ibu baik-baik saja. Cuman karena kebiasaan Ibu menggigit-gigit kuku adalah hal yang kurang baik, sehingga harus dikurangi. Karena kenapa Bu? Kuku Ibu yang belum tentu bersih dalamnya, dan juga saya lihat kuku Ibu juga lumayan panjang, itu mengandung banyak bakteri dan virus, sehingga perlu untuk dipotong, dicuci, dan dibersihkan tangan kita setiap hari. Apalagi itu yang sudah dibersihkan belum tentu terjamin bersihnya. Terus Ibu masukkan ke dalam mulut yang dimana tempat masuknya ke organ pencernaan kita, sehingga mungkin organ pencernaannya menjadi terganggu karena bakteri dan virus dari kuku tersebut Ibu. Oh, jadi teh yang bikin mulus itu teh bukan dari bayinya. Saya pikir kita makannya tuh perasaan udah bener kok, kenapa ya saya mulus-mulus ini? Ternyata gara-gara saya suka gigitin kuku. Iya sih, kuku saya teh meni panjang pisan. Oh, iya sih, saya tuh kadang juga suka lupa habis dari pasar teh ya. Habis pasar teh itu tuh lupa gitu motongin kukunya, terus lupa teh itu nyuci tangannya, terus inget-inget oh iya saya gigit kuku gitu. Ini juga kadang-kadang suka nggak sadar gitu. Jadi kalau bisa potong kukunya, rajin cuci tangan, lalu jangan dimasukkan lagi ke dalam mulut seperti itu Ibu. Oh gitu, ya sih mungkin ya nanti dipotong pisan kuku saya ini kan udah panjang ya. Ya makasih loh Bu Bidan, saya jadi gitu kan kalau ternyata kuku itu banyak bakterinya, bikin perut saya jadi sakit kan, kesian pisan buat anak saya ya kan. Iya. Oh ya udah Bu Bidan, makasih ya Bu Bidan ya. Berarti saya bulan ini lancar-lancar aja kan, dedenya nggak ada masalah. Iya Ibu, alhamdulillah setelah saya periksa tadi juga sudah cek dan kontrol, bayi dan Ibu sehat-sehat saja. Cuman mungkin tadi dikurangi saja ya Ibu cantik, gigit-gigit kukunya.
Aha. Oh ya, makasih ya Bu Bidan ya. Bu Bidan baik banget, Bu Bidan cantik banget. Terima kasih juga. Oke Ibu, ditunggu check up selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya akan mempraktikkan bagaimana konseling SK pada anak yang disabilitas. Di sini ada seorang ibu yang mengambil ini dan akan berkonsultasi kepada kita. Dan jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan cara mencuci tangan. Selamat sore. Silakan duduk Ibu. Ibu, terima kasih ya. Ibu, sebelumnya saya juga perkenalkan dulu. Saya juga Nurma. Saya bertugas pada sore hari ini di klinik Permata Hati. Bu, apa kabar? Alhamdulillah Ibu, baik Bu. Begini Ibu Bidan, saya di sini ada yang mau ditanyakan ke Ibu Bidan terkait anak saya yang susah sekali untuk diberi makan Ibu Bidan. Ya, jadi kalau begitu sebelum kita membicarakan lebih lanjut, ini dengan Ibu siapa ya? Saya Ibu Fitriani, biasa dipanggil Ibu Pipit. Iya, Ibu Fitriani ya, biasa dipanggil Ibu Pipit. Ibu Pipit umurnya berapa? Umur saya sih 23 tahun. 23 tahun. Pekerjaannya apa Bu? Saya guru SD Bu. Oh iya Ibu, ini sama siapa? Saya kesini sendiri Bu. Sendiri, suaminya kemana Bu? Suami saya lagi kerja Bu. Lagi kerja ya. Ya kalau boleh tahu nama suami Ibu siapa ya? Nama suami saya Rizky Bu. Umurnya 25 tahun Bu. 25 tahun. Pekerjaannya apa Bu? Suami saya kerjanya sebagai karyawan Bu. Karyawan ya. Oke. Ibu, kalau boleh saya tahu mengapa anak Ibu susah makan? Begini Bu, anak saya kan baru berusia 3 tahun ya, tetapi susah sekali untuk diatur makannya Bu. Dia lebih menyukai makanan seperti cemilan, ice cream, snack, keju, dan lain-lain, ketimbang nasi dan lauk pauknya Bu. Ya, baik. Lalu selama ini Ibu sudah memberikan alternatif lain seperti dengan mengkombinasi nasi dengan lauk pauknya atau dengan makanan yang disukai anak Ibu. Saya belum pernah mencobanya Bu. Saya pernah membuat nasi goreng dengan kombinasi sayur mayur yang warna-warni, tetapi anak saya juga tetap tidak mau makan Ibu. Saya sampai-sampai Bu untuk memberinya makan. Selain saya tidak ada waktu, saya juga jarang sekali untuk bersama anak saya ya Bu. Memang Bu, anak-anak suka makan merupakan pemasaran yang sering dikeluhkan oleh orang tua ya Bu, terutama pada ibu yang bekerja. Berbagai cara telah tidak berhasil dilakukan untuk mengatasi anak yang sulit makan. Bahkan dalam menghadapi buah hatinya, setiap ibu selalu merasakan kekhawatirannya karena kecukupan gizi, belum lagi jika anak susah makan, pilih makanan yang belum tentu itu sehat untuknya. Benar sekali Bu, saya sering merasa khawatir dengan anak saya terkait gizinya dan bagaimana dengan tumbuh kembangnya. Nanti apabila saya susah, dia makanya dia hanya memakan makanan yang belum tentu sehat dan baik gizinya. Iya Bu, sebenarnya banyak faktor yang menyebabkan anak ibu susah makan. Yang pertama itu ada faktor fisik yang meliputi adanya gangguan pada organ pencernaan maupun terjadinya infeksi dalam tubuh anak ibu. Sedangkan faktor psikis meliputi gangguan psikologi seperti kurang perhatian, makanan yang kurang menyenangkan,
Selamat pagi, Bu Bidan. Pagi, Bu Bidan. Saya isi biodata dulu ya. Silakan Ibu. Bu Bidan, nama lengkapnya? Linda Maharani Putri. Ibu tanggal tempat lahirnya? Bekasi 28 Juni 1998. Ibu tinggal di mana? Di Bekasi Bu, di Pondok Gede, Oh, kompleknya? di Komplek AL, Pekerjaan ibu sekarang apa, Bu? sebagai tim manajemen. Hebat ya ibunya. Iya. Masih muda lagi. Oke, cukup. Bu Bidan ada keluhan apa? Saya akhir-akhir ini kayak merasa mual gitu Bu Bidan. Mual sama nggak nafsu makan. Mualnya sering atau jarang banget? Sering sih kayak pagi sama malam. Jadi susah tidur ya Ibu ya? Udah itu aja Ibu keluhannya? Itu aja. Oh, itu karena ini Bu, hormon estrogennya Ibu itu sedang meningkat. Jadi itu menyebabkan Ibu mual, pusing, dan sebagainya. Terus saran saya buat menambah nafsu makan Ibu bisa lebih sering makan buah-buahan atau sayur-sayuran biar mengurangi rasa mual juga. Tapi saya kayak agak kurang suka sayur gitu gimana gitu. Oh, Ibu bisa mengolahnya ke cara lain, mungkin bisa dibikin jadi nugget-nuggetan sayur atau di jus juga enak tuh sayur-sayuran, kita Ibu kasih madu aja. Atau Ibu mau, Ibu juga bisa ikut yoga kehamilan Bu. Jadi biar Ibu lebih sehat, terus supaya darahnya lancar, jadi mengurangi rasa mual, terus pusing gitu. Terus Bu Bidan atas sarannya. Iya, sama-sama. Silakan masuk Ibu. Selamat sore Ibu. Iya Ibu, selamat sore. Apa kabar Ibu? Baik sih Bu. Iya, silakan Ibu duduk di sana. Terima kasih. Iya Ibu, ada apa nih Bu? Datang ke sini apa ada keluhan? Ini Bu, ya ampun, saya tuh suka ngerasa sakit punggung. Terus saya juga susah buang air besar. Saya takut Bu, itu akan berdampak masih Ibu kerjanya. Oh iya Bu, saya mengerti. Di sini Ibu saya catat dulu ya Bu identitasnya. Ya, Ibu siap, dengan Bu. Ibu siapa Ibu? Ibu Pinta, Ibu Pinka. Umurnya berapa Ibu? 26, 26. Agamanya Islam, Islam, suku Jawa, Jawa. Pendidikan Ibu terakhir S1. S1. Pekerjaannya apa Bu? Untuk saat ini sih ibu rumah tangga aja Bu. Alamatnya di mana Ibu? Di Jalan Kampung 2. Oke. Suaminya kenapa nggak ikut Ibu? Suami saya lagi keluar kota Bu. Oh. Kebetulan ada proyek itu, jadi kayak kerja sama perusahaan lain gitu Bu. Oh iya Ibu, hebat ya Ibu suaminya. Ini namanya siapa Ibu? Raka, Raka. Oke, umurnya berapa Ibu? 27 Ibu. 27, beda 1 tahun ya Bu? Iya Ibu. Agamanya apa Bu suami? Islam juga Bu. Islam. Suku bangsanya? Kebetulan dia dari Sunda Bu. Oh iya. Pekerjaannya apa Bu? Manajer. Hebat ya Bu. Alamatnya disamain ke Ibu ya? Iya, sama. Oke Ibu. Tadi mengatakan alasan kunjungannya ke sini karena Ibu suka buang air besar, juga sakit punggung ya Ibu. Iya betul Ibu. Sebenarnya Ibu ini mengalami hal-hal biasa kok Bu. Kalau misalnya Ibu hamil emang suka kayak gitu, suka sembelit namanya Bu. Nah, kenapa sih Ibu suka sembelit? Karena sembelit itu adalah konstipasi pada ibu hamil Bu. Jadi disebabkan oleh perubahan hormon, juga tekanan dari rahim yang menekan usus gitu Bu. Jadi kan si dedenya tambah besar, jadi ususnya tertekan. Oh seperti itu. Jadi susah buang air besarnya. Dan hanya itu, jadi kayak suplemen zat besi juga bisa menyebabkan sembelit gitu Bu. Iya. Ibu suka makan suplemen atau gimana Bu? Beberapa belakangan ini sih suka sih Bu. Oh iya Bu, jadi suplemen itu juga bisa ternyata Bu menyebabkan sembelit. Maka ya Ibu mengkonsumsi suplemen tersebut, pastikan banyak minum air putih untuk melancarkan buang air besar. Banyak-banyakan minum ya Bu. Iya. Nah, Ibu bisa melakukan hal-hal ini nih Bu. Kalau misalnya Ibu suka sembelit, jadi makan makanan yang mengandung tinggi serat seperti sayuran, buah-buahan setiap hari. Terus
banyak minum air putih nih, paling sedikit itu 8 gelas setiap hari Bu. Oh iya siap. Terus hindari konsumsi suplemen zat-zat besi karena dapat menyebabkan konstipasi Bu. Jadi suplemen itu ada yang emang efeknya baik, ada juga yang menyebabkan sembelit dan lain sebagainya gitu. Terus kalau misalnya ibu mengalami sakit punggung itu biasa banget Bu, ibu hamil ya namanya. Jadi kehamilan itu membuat ligamen yang menghubungkan antar tulang menjadi lebih lunak dan meregang untuk mempersiapkan persalinan Bu. Jadi kalau misalnya beban tubuh yang meningkat karena ukuran bayi itu makin besar, justru akan memberatkan punggung dan panggul sehingga keluhan sakit punggung itu sering dirasakan dan itu normal banget Ibu, nanti juga hilang sendiri. Terus cara mencegah sakit punggungnya nih jangan mengangkat benda-benda berat gitu ya Bu selama kehamilan. Terus juga duduk dengan tegak gitu, jangan bungkuk gitu ya Bu. Terus menggunakan meja yang tinggi saat bekerja untuk menghindari ibu bungkuk. Seperti itu aja sih Bu, sebenarnya itu normal banget. Berarti itu memang normal ya Bu ya? Iya Bu, normal banget itu mah. Semua ibu hamil juga pasti rata-rata merasakan itu gitu Bu. Iya, soalnya saya khawatir, saya udah bilang sama suami saya, ini udah susah buang air besar, saya takut kenapa-napa, soalnya kan juga anak pertama, jadi kayak bawaannya panik gitu kalau kayak gitu. Terus dari gitu juga punggung tuh rasanya, pinggang rasanya pegel banget gitu. Iya Ibu, ya udah habis ini Ibu selalu makan makanan bergizi ya Bu. Iya. Yang serat juga Buah-buahan gitu kali ya Bu. Iya Bu, juga kurangi juga suplemen-suplemen yang malah bikin sembelit dan sebagainya gitu ya Bu. Iya siap Ibu. Oke, sekarang Ibu udah percaya kan Bu kalau itu normal? Sudah, saya jadi nggak panik lagi, terus saya jadi tahu gimana kedepannya nanti saya harus seperti apa. Oke, terima kasih Ibu. Terima kasih banyak Ibu atas penjelasannya. Siap. I'ma go get everything Mother Earth transcends. Drop it on my car. Baik, ada yang bisa saya bantu? Ini Bu, perut saya sakit sekali. Baik, apakah Mbak sedang menstruasi? Iya, Baik, sebelumnya ini dengan Mbak siapa? Perkenalkan, nama saya Bidan Feby. nama saya Nindanya. Baik, Mbak Ninda, bisa dijelaskan sakitnya seperti apa? Rasa tidak nyaman dan nyeri head sering membuat susah tidur. Terlebih saat kram atau nyeri perut terasa mengganggu sepanjang malam. Baik, Ibu Ninda, nyeri haid umumnya itu disebabkan kontraksi atau menenangkannya otot rahim yang dipicu hormon prostaglandin. Jadi semakin tinggi kadar prostaglandin di dalam tubuh wanita, nyeri atau kram perut yang muncul saat menstruasi kian terasa gitu Bu Ninda. Jadi ibu jangan khawatir, posisi tidur yang tepat dapat mengurangi nyeri haid. Oh gitu ya Bu. Haid pertama pada remaja apa saja yang normal dan tidak? Jadi pada pubertas anak perempuan itu ditandai dengan haid atau menstruasi pertama. Jadi tanda-tanda menstruasi pertama ditandai dengan keluarnya darah dari vagina. Jadi darah tersebut awalnya berupa bercak warna kecoklatan dan jumlahnya sedikit. Lantas menjadi merah dan jumlahnya lebih banyak pada hari-hari berikutnya. Jadi intensitasnya lebih berkurang sampai menstruasi akhir. Jadi haid terjadi karena perubahan hormon. Hormon merupakan pembawa pesan dalam tubuh. Terus Bu, obat nyeri haid apa ya Bu? Jadi obat anti-inflamasi adalah bentuk obat pereda nyeri utama yang dijual bebas ini direkomendasikan untuk nyeri haid dan pendarahan menstruasi yang berat, termasuk ibuprofen dan naproxen. Obat-obatan ini dalam membantu menurunkan produksi prostaglandin dalam tubuh.
gitu ya Bu Bidan? Iya Mbak, apakah sudah jelas penjelasan dari saya? Apakah ada yang perlu ditanyakan lagi? Tidak perlu, sudah jelas. Terima kasih. Ya udah, saya ambilkan resepnya dulu ya Mbak, tunggu sebentar. Iya. Ini saya berikan obat penambah darah, jangan lupa diminum sekali setelah makan ya Mbak. Iya. Jadi Mbak kalau selama haid jangan minum teh. Kalau boleh tahu kenapa ya tidak boleh minum teh? Jadi jika Mbak minum teh saat haid, penerapan zat besi dari makanan ke tubuh akan terganggu akibat zat tanin di dalamnya. Akibat pembentukan sel darah merah yang baru pun ikut terganggu Mbak. Jadi jika ini dibiarkan, risikonya akan terkena anemia atau kekurangan darah akan meningkat. Oh, jadi begitu ya Bu? Iya Bu, jadi begitu. Ya udah Bu, saya pamit pulang dulu. Iya Bu, hati-hati ya Bu di Iya. jalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan duduk Ibu. Sebelumnya perkenalkan dengan saya Bidan Felis yang bertugas pada pagi hari ini. Ada yang bisa saya bantu Bu? Iya Bu, jadi gini, saya mau konsultasi masalah KB. Baik, saya akan mendata diri Ibu dulu ya. Baik Bu Bidan. Nama Ibu siapa? Puput. Umurnya? 25. Agama? Islam. Suku? Jawa. Alamatnya Bu? One Herang. Nah, kalau suami Ibu lagi kerja Bu Bidan. Oh yaudah, saya data diri juga ya. Namanya? Umurnya? 28. Agamanya? Islam. Sukunya? Jawa. Alamat? Oh, oke baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang KB ya Bu. Jadi KB itu ada dua jenisnya. Ada KB hormonal dan non hormonal. Kalau hormonal itu suntik pil KB, dan kalau non hormonal itu biasanya implan atau IUD. Nah, kalau misalkan suntik KB atau hormonal ini efeknya itu bisa menambah nafsu makan sehingga berat badan menjadi naik dan haidnya tidak teratur. Nah, kemudian kalau non hormonal itu biasanya tuh tidak terlalu menimbulkan efek samping, gitu Bu. Sudah jelas? Cukup jelas Bu. Tapi kalau misalkan saya suntik 3 bulan itu efeknya apa ya Bu? Kalau biasanya kalau suntik 3 bulan kan biasanya itu hormonal ya Bu ya. Iya. Nah jadinya tuh efeknya itu menambah nafsu makan sehingga berat badan menjadi naik atau bertambah dan biasanya haid tidak teratur. Ada yang ditanya lagi Bu? Tidak Bu, baik nanti saya bicarakan dulu dengan suami saya gimana baiknya nanti ya. Oke, kalau begitu terima kasih ya Bu atas kunjungannya. Ya sama-sama Bu Bidan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Nada Resiva dari Prodi S1 Kebidanan ingin menampilkan video tentang bagaimana cara mengatasi dan mencegah sakit kepala pada ibu hamil. Selamat malam Ibu. Halo Bu Bidan, selamat malam juga. Perkenalkan, saya Bidan Gita. Kalau boleh saya tahu nama Ibu siapa dan lebih senangnya dipanggil apa Ibu? Nama saya Pinka Pinandita, tapi Ibu bisa panggil saya dengan Bu Pinka saja, Bu. Baik Ibu Pinka, bagaimana keadaannya sekarang? Apa yang dirasakan? Saya kan sekarang sedang hamil 7 bulan, Bu. Tapi akhir-akhir ini saya sering merasakan sakit kepala, dan itu kadang mengganggu, Bu. Baik Bu Pinka, perubahan hormon itu biasanya menyebabkan sakit kepala saat hamil, baik itu sakit kepala tegang maupun migrain. Di satu sisi, pelebaran pembuluh darah ini diperlukan untuk meningkatkan aliran darah yang menuju ke janin. Namun di sisi lain, hal itu membuat suplai darah ke otak Anda menjadi berkurang, sehingga menimbulkan rasa pusing. Tapi Bu Bidan, apa itu bahaya Bu untuk janin saya? Pusing saat hamil emang wajar, namun disarankan untuk tetap waspada terutama jika diiringi gejala lain seperti pingsan, nyeri perut parah, kejang, demam, kelemahan anggota gerak tubuh, pandangan kabur, hingga perdarahan vagina.
itu harus segera konsultasi ya Bu Pinka. Oh, jadi seperti itu ya Bu Bidan. Iya Bu Pinka, saat hamil sebaiknya tidak mengonsumsi sembarang obat-obatan ya. Ada berbagai cara alami untuk mengatasi sakit kepala saat hamil yang bisa dilakukan di rumah, yaitu banyak istirahat agar terasa rileks, pijat lembut bagian kepala, atau bisa meminta tolong orang lain untuk memijat pundak dan leher untuk mengatasi ketegangan. Selanjutnya bisa mengompres wajah, mata, dan dahi dengan air hangat. Sebelumnya ada yang ingin Ibu tanyakan? Oh, seperti itu ya Bu ya, cara menanganinya. Kalau cara mencegahnya gimana ya Bu Bidan? Ibu Pinka bisa mencegah munculnya rasa sakit di kepala itu dengan melakukan hal-hal seperti banyak mengonsumsi air putih, konsumsi makanan dengan porsi sedikit namun lebih, hindari dan kelola stres dengan baik, rutin melakukan aktivitas fisik seperti jalan kaki, aerobik, atau olahraga yang bisa merelaksasi tubuh seperti yoga. Cukup tidur dan tidur pada waktu yang teratur setiap hari. Hindari pemicu sakit kepala seperti makanan yang mengandung MSG dan pemanis buatan, ikan asap, makanan yang difermentasi, dan bebauan yang menyengat lainnya. Oh, jadi seperti itu ya Bu Bidan. Baik Bu Pinka, ada yang ingin ditanyakan? Tidak Bu Bidan, saya rasa saya sudah cukup mengerti cara mengatasi dan mencegah sakit kepalanya. Baik, Bu Pinka, sekarang Bu Pinka bisa beristirahat kembali ya. Baik Ibu, terima kasih ya Bu Bidan. Sama-sama Bu Pinka, semoga rasa sakitnya bisa berkurang. Dadah. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, mari masuk Ibu. Ibu mau kontrol ya? Iya Ibu. Oh iya, boleh lihat bukunya? Ini Ibu, silahkan. Oh, jadi Ibu kemarin udah sempat kontrol ke puskesmas? Iya Ibu Bidan. Ada keluhan apa ya Ibu? Ini Ibu, saya mual muntah terus Ibu. Oh, tapi kalau makan masih lancar Bu? Lancar, tapi dipaksain Apa itu pun suka keluar lagi. dimuntahin lagi, Bu? Kalau muntah biasa berapa kali sehari Bu? Boro-boro sehari sekali, orang 10 menit sekali Bu Bidan. Oh, jadi keluhannya mual muntah sering banget gitu ya Bu? Iya Ibu. Kayak mual muntahnya tuh nggak normal gitu ya Bu ya? Terlalu sering gitu. Sebenarnya sih mual muntah itu hal yang normal sih kalau buat kehamilan, di masa kehamilan hal yang normal. Tapi kalau berlebihan bisa jadi ada sesuatu yang salah gitu. Ntar mulai dicoba ya Ibu, makan sedikit-sedikit, dipaksain gitu, jangan dimuntahin lagi ya Bu, sedikit-sedikit. Minumnya juga Ibu dibanyakin, soalnya ibu hamil itu kebutuhannya itu asupannya itu lebih banyak kebutuhannya asupannya daripada yang biasanya sebelum hamil. Obat dari puskesmasnya udah diminum belum Bu? Udah Bu Bidan, tapi belum ada perubahan, makanya saya bingung. Itu bukan nggak ada perubahan ya Ibu, tapi emang prosesnya itu lama ya Bu, butuh proses, jadi nggak langsung instan sembuh gitu. Apalagi Ibu juga baru kemarin ke puskesmasnya, jadi baru kemarin juga minumnya. Nanti pola makannya juga dijaga ya Ibu, asupan nutrisinya, pola makan dijaga, jauhin pantangannya ya Ibu ya. Ibu Bidan. Nanti kita coba lagi 3 hari ke depan. Kalau seumpamanya 3 hari ke depan masih bermasalah, nanti Ibu jangan lupa kontrol lagi ya Bu kesini. Semoga aja lebih baik lagi. Ini bukunya. Nanti kalau kontrol lagi jangan lupa dibawa Ibu bukunya. Ya, semoga cepat sembuh ya Ibu. Ya Ibu Bidan, makasih.